Aden. Gerda. Selamat ulang tahun Pak Pendeta. Terima kasih Ibu Tuhan Gerda. berkati pelayanannya beserta keluarga. Amin, Tuhan berkati. Amin. Kue ulang tahun udah ya Bu Isti ya? Udah disiapin sama Susi ya. Diakonnya. Kirim secara online. Kuenya udah nyampe di Cibitung. Nanti kuenya online semua dikirim. Sekarang ada ulang tahun halus semua. Halo. Nanti kita nyanyi ini happy birthday. Kali selamat siang. Ibadah. Siang Oma Susi, Pak Abe. Pak Rizman, kita sudah bisa Ibu Susi jam 11. Ya, saya mood dulu semua ya. Ya Pak. Mungkin hanya Bu Yusti ya. Yusti. Ya silakan Bu Yusti. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota keluarga lansia. Kita akan memulai ibadah siang hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sakarias. Dan kita sudah ada di sini. Puji Tuhan, kita naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kesempatan buat kita untuk ibadah dan juga memberi kesehatan, kebugaran, kecerahan, keceriaan di siang ini, dan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, waktu yang indah ini Kau berikan bagi kami, para lansia GKO Bintaro Jaya, untuk berkumpul dan beribadah kepadamu. Siapkan hati kami ya Tuhan, biar kami fokus hanya kepadamu saja, dan kami akan memasuki ibadah lansia siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau menyertai seluruh perangkat yang kami pakai, sehingga boleh kami pakai dan boleh berlangsung dengan baik dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pujian Allah itu baik. Kita akan memuji Tuhan, mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau telah memberi waktu bagi kami di pagi hari ini, di siang menjelang siang ini, untuk beribadah kepadamu. Kami, umat-Mu, jemaat GKO Bintaro Jaya, dari Komisi Lansia, Tuhan, sudah bersedia, sudah siap menyiapkan hati untuk beribadah. Kami akan memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan berdoa, memohon kepadamu, dan juga kami akan mendengarkan uraian firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami siang hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau berkati dan Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami semua. Kan halnya Bapak Pendeta Daniel Sakarias yang akan memimpin menguraikan firman-Mu. Tuhan berkati dia, urapi dia ya Tuhan, biar apa yang ia perkatakan semua berasal daripada Tuhan, dan kami jemaat lansia boleh mengerti apa yang Kau maksud dalam kehidupan kami dari firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Tetapi sebelumnya itu, kita menyanyi dulu dari pujian Kasih Setia Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Jadi biji mata-Mu.
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Oma-Opa, mari silakan kita masuk dalam ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan penyertaan Tuhan di dalam sebulan yang lalu, yang telah kita lalui. Mari ceritakan bagi kami semua. Silakan. Teteh kali mau bersaksi. Oma, Bu Suara belum buka, Oma. Ya, saya mau menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan menolong situasi kami di Bali waktu itu. Saya mengucap syukur karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, pembelaannya nyata, perlindungannya terbukti, dan kami bisa menikmati dan memuji Tuhan semakin melihat karya Allah begitu besar. Saya tanggal 26 itu berangkat ke Bali, kemudian beberapa hari di sana, bertepatan sampai tanggal 30, itu hari Jumat jatuhnya, di kantornya Neng di HRM Denpasar Bali itu diadakan upacara ritual orang Bali, yaitu upacaranya itu upacara pentahiran. Mereka rupanya memper-memper gitu ya. Jadi ada upacara untuk setiap pribadi pelepasan atas setiap dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Caranya itu mereka diguyur pakai dimandiin, jadi satu tempat mereka berupacara. Orang-orang satu kantor itu kan beraneka ragam, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, jadi beraneka ragam. Nah, hari itu upacara ritual Bali itu, pentahiran itu, yaitu termasuk pelepasan, penyucian, mereka dimandikan. Keadaan seperti itu karena hujan waktu itu besar sekali, jadi upacaranya diundur agak siang. Sementara saya janji menjemput anak saya waktu itu hari Jumat, Neng. Tapi ketika saya tiba di sana, upacara mereka belum selesai. Lalu putri saya Nia, saya naik ke kantornya dia di atas. Lalu dia bilang, "Mama, tolongin karena hari ini tuh hari ibadah orang Kristen. Tapi karena ada upacara Bali, kita tertunda. Mama mau pimpin kita untuk ingatkan untuk mereka tidak dipengaruhi ataupun juga dengan kemajemukan mereka di situ, mereka tidak menjadi goncang atau risau seperti apa." Oke, kita berdoa dulu. Saya berdoa dulu di ruangan, minta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan apa yang harus saya percakapkan dan utarakan di sana. Lalu selesai mereka upacara, pemimpin upacara itu namanya Pak Gajah Mada. Itu dia naik ke atas dengan seluruh pakaian lengkap upacara adat Bali. Lalu dia mempersembahkan ke anak saya satu persembahan makanan di dalam satu banten begitu, tempat-tempat yang mereka siapkan. Saya cuma kasih kode ke anak saya ragu-ragu, lalu saya cuma main mata ke dia, saya manggut. Maksud saya terima itu barang. Terima, lalu ditaruh di meja, setelah orangnya pergi, kita doa dulu. Waktu kami sudah berdoa dengan Rafael bertiga, dengan ada OB yang kebetulan orang Kupang, dia OB di kantor Neng yang suka jagain Rafael, kita berempat berdoa. Lalu setelah itu
kasihin ke orang Bali makanan ini. Jadi minta tolong OB dibagi-bagikan. Menunggu beberapa saat, saya untuk ibadah itu ada jeda waktu sedikit. Lalu Neng bicara begini ke saya, Mah, situasinya tidak seperti yang Mama lihat di sini. Kelihatannya oke semua, walaupun Neng imani oke dan Neng tetap sukacita, Neng tetap merespon dengan kasih Tuhan, bagaimanapun sikap mereka, cara mereka terhadap Neng. Emang ada apa, Non? Jadi sepanjang anak saya Juni dia berangkat ke Bali, itu memang kantor itu luar biasa banget. Jadi HRM ini kantor Mercy yang besar banget ya di Bali ukurannya itu. Kemudian di sana anak saya yang memang Tuhan utus ke sana, tentunya dengan izin Tuhan dia sampai di sana. Saya hanya mengimani itu, tantangan seberat apapun Tuhan sudah mendahului langkah anak saya, dan ketetapan ini bukan kami yang menentukan. Memang dia berjuang dan bergumul anak saya untuk satu kehidupan pekerjaan yang lebih baik. Lalu ketika ditempatkan itu keputusannya Allah. Jadi kamu ingat itu, segala sesuatu Tuhan yang tetapkan. Jadi waktu itu Neng bilang begini, Mah, di sini tuh orang-orang yang saya waktu itu ada satu ibu, dia mondar-mandir dengan kebaya putih ya, karena mereka hari itu kebetulan harus berkebaya putih dan berpakaian laki-laki juga putih-putih semua. Ubetnya juga putih. Jadi dia bolak-balik dan dia ngelihat, bolak-balik dia ngelihat. Lalu Neng mengingatkan kepada saya, Mah, doakan. Kantor Neng ini di atas di lantai 2 itu kantor tempat di mana dia memulai segala sesuatu. Saya bilang, hordeng tolong dibuka di belakang kamu itu. Sama orang Bali nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh dibuka. Kenapa? Buka, biar sinar masuk. Saya bilang biar sinar masuk. Terus ternyata di belakangnya itu adalah tempat-tempat penampakan. Jadi di tempat belakang kantornya Neng itu, di belakang kaca, jendela kaca itu suka ada penampakan-penampakan yang nggak jelas. Oke? Oke, Non, itu kata mereka. Tapi kita punya kuasa lebih besar. Mama doa di sini. Oke, saya doa di sana. Lalu anak saya belum utarakan juga. Neng tadi mau ngomong apa ke Mama? Ini gini, Mah. Jadi mereka orang-orang yang karena kan di situ kan anak muda, Neng gitu dianggapnya, pemimpin yang masih dianggap muda. Anak saya itu memang cara gaya memimpinnya itu kayaknya nggak beda-beda sama saya kali ya, nggak beda-beda gitu, berani banget dia tuh, berani. Di dalam setiap kepemimpinan saya percaya ada pro dan kontra, karena aturan-aturan baru yang ada di manajemennya mereka itu amburadul gitulah kira-kira, pokoknya nggak tahu fungsinya, manajer finansial atau apa tuh campur aduk lah pokoknya segala macam. Makanya yang ditertibkan. Jadi sepanjang hampir dia mencapai 2 bulan itu dia tertibkan segala sesuatu semua pada tempatnya. Saya perhatikan sampai masuk di koran Bali Pos itu, begitu Neng datang, Neng kerja bakti dan seluruh staf itu yang siapa yang dia yang punya posisi yang apa, tidak ada satupun yang berdiam diri. Jadi mulai maintenance, gudang dan semua dibersihin. Nah diawali dari situ. Ada kegentaran rupanya dari soal membersihkan itu. Lalu mereka mulai action. Jadi mulai mereka lakukan kayak semacam santet, guna-guna ya, dengan tanah-tanah kuburan dihambur-hambur di pelataran kantor. Kemudian ada yang naruh kayak orang Bali itu rupanya kalau menyantet orang itu suka menggunakan media biji alpukat. Kan kita nggak ngerti. Non, biji alpukat. Terus anak saya tuh kok luar biasa banget, dia bilang, mau biji alpukat sampai setruk ditaruh di sini untuk tujuan jahat, tidak akan mempan kepada anak Tuhan. Jadi dia punya keberanian ungkapkan itu. Lalu oke, Mama ngerti, nggak usah dibicarakan lagi, mari kita doa. Kita doa. Jadi setelah doa itu saya langsung ke ruang meeting di mana ibadah dilaksanakan di sana dan dihadiri oleh beberapa staf dari perusahaan tersebut. Ya seperti yang Neng katakan bahwa Mah motivasi dan berikan semangat, karena mereka kadang bingung kali, orang-orang Kristen di sana bingung ini boleh apa tidak mereka bergabung. Saya bilang situasi kehidupan yang ada di muka bumi ini nggak bisa kita memilih cuman kelompok Kristen aja. Dalam pekerjaan itu akan berbaur, tapi yang paling penting kalian bagaimana bertahan, bagaimana kalian kuat, bagaimana kalian menunjukkan kepribadian iman kalian itu menjadi contoh untuk mereka semua. Nah, dalam perjalanan beberapa waktu setelah usai
kemudian saya pergi tahun baruan ke daerah lain. Nah, waktu pulang itu ada satu gangguan di rumah. Dan di rumah Neng itu, tempat kami tinggal, itu gangguannya macam-macam. Sampai satu kali waktu ada orang kantor, dia memang dari bagian bangunan, lalu dia datang dan saya nunggu dia. Lalu dia bilang, Oma, harusnya Ibu Nia itu ikutin upacara dan cara-cara orang Bali untuk di rumah ini. Dan saya bilang waktu itu ke dia, kamu dengerin baik-baik ya nak ya, kami ini orang Kristen, ya, kami punya doa. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bali, melakukan hal-hal ritual, melakukan cara-cara untuk pengusiran, menolak bala, kami pun punya cara. Saya berdoa pada Tuhan saya yang berkuasa, Yesus Kristus, dan kalian lakukan itu. Enggak, soalnya aturan-aturan di sini kita pendatang-pendatang itu dari Jawa itu harus ikutin aturan. Tidak bagi kami. Bagi kami tidak. Saya tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya dia yang berkuasa mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia. Juga terhadap kami ini, saya bukan sombong. Saya di sini sebagai orang percaya itu, kalau orang Kristen dibilang anak Tuhan. Jadi dipelihara oleh Tuhan itu luar biasa. Dijagain, dilindungi. Dan memang sampai pada satu kali waktu, kan di sana hujan besar. Memang kalau cara berpikir mereka hubungin bahwa itu dikerjain. Sampai satu kali waktu ini rubuh. Kamar pembantu silingnya rubuh. Bluk, jatuh. Padahal saya baru bongkar, baru rapi-rapi semua. Terus waktu itu Ibu ingatkan saya, Mah lihat Mah. Di atas itu kan ada tikus tuh. Ada tikus. Jadi di atas pembatas rumah, ya itu benteng gitu. Di atasnya itu ada binatang. Udah kering. Lalu saya semprot pakai selang. Dia jatuh, maksud saya biar dia jatuh di sebelah rumah itu sekolah. Jatuhnya malah ke dalam rumah kita, ke pekarangan di belakang. Waktu saya perhatikan ternyata bukan tikus. Jadi itu ayam putih. Nah di Bali itu mereka mau berusaha menyantet itu dengan cara-cara seperti itu. Jadi artinya bentuk kejahatan yang dilakukan iri hati, dengki, dan akhirnya di sana juga diungkapkan bahwa Oma, di agama Hindu itu ada Hindu putih, ada Hindu hitam. Jadi yang melakukan semua ritual-ritual jahat itu Hindu hitam. Yang pada akhirnya orang-orang yang berniat menjadi provokator, berniat menjadi kejahatan atau tujuan yang nggak bagus terhadap putri saya menyerah. Dan mereka entah bagaimana putri saya, mereka mengalami satu dilema di dalam pekerjaan yang pada akhirnya mereka bisa didudukan. Yang satu supir dikeluarkan, yang satu ibu-ibu itu yang jegal saya, yang lihat saya, dan kami bertatapan, saya angkat hati berdoa, karena saya ada feeling waktu itu, ini nggak benar nih, ini nggak benar gitu. Jadi saya berdoa aja, Tuhan, saya nggak mau dikuasai perasaan, tapi saya berdoa di tempat ini Tuhan. Dan kondisi situasi sampai satu kali waktu, Mah, yang supir, yang suka jadi provokator itu, dia diberhentikan. Tapi diberhentikan bukan Neng yang pecat. Tapi dia ada alasan untuk diberhentikan. Jadi atas keinginan staf semua di situ, setelah mereka meeting, akhirnya dia diputuskan untuk berhenti. Lalu yang satu itu, saya nggak sebutkan nama, si ibu ini, yang dia bermain kegelapan dengan kirim segala macam santet seperti itu, akhirnya menyerah. Dia tidak bisa tembus, dia tidak bisa melakukan apapun. Dan akhirnya bukan hanya itu, dia melakukan juga satu hal yang tidak jujur dalam pekerjaan sehingga putri saya panggil, didudukan di dalam kantor, lalu diajak bicara bahwa apapun juga, dan Neng bilang apapun juga yang saya alami dengan bukannya gosip, kan dibuktikan tuh ada tanah kuburan yang dilempar di pekarangan besar itu, ada biji alpukat yang sengaja untuk tujuan-tujuan apa saya nggak ngerti, tapi semua itu udah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Akhirnya orang-orang yang berniat tidak baik, semuanya mereka mengurungkan diri dan mereka merubah sikap. Jadi saya di sana hampir 1,5 bulan, saya mengenal orang-orang. Jadi saya kalau misalnya ada acara mau pergi sama Neng, saya selalu datang ke kantor, tapi saya tidak pernah mau keluar mobil. Walaupun disiapkan tempat, dibuat enak, saya tetap dalam mobil, saya angkat hati di mobil, saya berdoa di mobil. Dan situasinya itu, yang dahsyat buat saya itu, sikap perubahan dari putri saya. Jadi tantangan yang diperhadapkan ketika dia hadapi seorang diri,
Dia hanya tahu, dia cuma ke saya gini, Mama lagi puasa nggak? Mama puasa. Besok ya, Neng ikut puasa. Jadi hidupnya dia itu di sana kalau dia menghadapi segala sesuatu tidak lagi dengan emosinya Neng. Neng itu biasanya kan jebret aja, hadapi gitu, berani banget itu anak. Tapi sekarang saya lihat di sana, kalau saya bangun jam 4 pagi, saya lihat kamar dia udah nyala dan dia sedang memuji-muji Tuhan, dia sedang berdoa dan dia juga lakukan puasa. Jadi kami suka bersama-sama. Yang membahagiakan buat saya, pengalaman-pengalaman yang cukup menegangkan, mungkin untuk ukuran anak seumur dia, mengerikan. Karena hal itu pengalaman yang tidak pernah dia alami secara pribadi. Tapi dengan adanya rencana Tuhan membawa dia ke tanah Bali, yang tanah Bali itu memang gelap gitu loh. Di sana suasana memang seperti itu. Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan merubah anak saya menjadi pribadi yang tough. Dia kuat luar biasa. Dia kuat luar biasa, Neng ini. Dan dia hadapi segala sesuatu hanya dengan iman. Dia berdoa, dia puasa. Yang tidak pernah saya lihat di sini tuh kalau lagi di Bintaro itu, dia kalau punya niat untuk berpuasa, memang dia akan berdoa. Tapi di sana dia doa, dia dengar firman Tuhan itu menjadi bagian hidup dia sehari-hari. Dan ini merupakan perubahan yang sangat memberi sukacita buat saya. Saya tenang. Saya percaya bahwa anak saya sudah memiliki satu relasi yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana kejahatan dari sekitar di tengah-tengah pekerjaan putri saya, ternyata Tuhan yang bela dan Tuhan sendiri yang singkirkan. Dan putri saya itu di tengah pandemi ini, dia pada bulan Desember kemarin itu, dia memberikan kontribusi buat perusahaan itu cukup besar. Entah bukan nilai yang sedikit MM-an dia masukkan, dan ini sesuatu yang buat saya ajaib banget. Di tengah situasi orang lagi sulit, tapi Tuhan izinkan melalui putri saya diberikan satu berkat yang luar biasa, sehingga owner Pak Hartono sendiri yang begitu perhatian terhadap Neng, dan bahkan ketika saya datang pun di sana, dia selalu mengingatkan dan menanyakan, Mama kamu udah sampai, terus bagaimana, kamu tolong ini. Pokoknya saya diberikan penghargaan dan diberikan perhatian yang luar biasa. Ini buat saya sesuatu yang wow, cara Tuhan itu, ketakutan saya, khawatir saya dengan karakter anak saya ini bersama Rafael di sana. Tapi Tuhan menyediakan dan menyiapkan sesuatu di luar akal saya. Dan itu membuat saya tercengang. Saya tambah kagum. Saya lebih melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa besar. Pembelaannya Allah itu dahsyat. Jadi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun dia tetap Allah yang hidup, ada bersama kita semua. Dan dia menyertai putri saya, cucu saya, dipelihara dengan kasih sayangnya, dengan perlindungannya. Hamba mengucap syukur, saya bersyukur. Juga untuk topangan doa pastinya mengalir dari Bintaro, sehingga kami ketika menghadapi saat-saat itu, kami tetap diberi kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Oma Cucu, Teteh. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kami mempersilahkan lagi kalau masih ada yang lain. Aku aja pendek. Bu Lucy sudah buka suara, ya. Silakan Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Susi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Terlebih lagi saya mengucapkan berdua surya selamat ulang tahun untuk PDP. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, kesaksian saya juga terjadi di hari Jumat kemarin. Lagi-lagi seperti tahun 2020 tahun yang lalu ada musibah banjir. Nah, kemarin juga di hari Jumat malam itu terjadi sesuatu juga yang kami tidak menduga, kami tidak menyangka, tapi memang segala sesuatu kami selalu sudah persiapkan kalau terjadi hujan, apa yang harus kami lakukan gitu. Tiba-tiba di malam hari Jumat itu kami lagi tidur jam 1 malam, udah hujannya deras. Pak Surya bilang gini, ya udah aku mau pindahin mobil dulu deh, terutama mobil karena kalau jalan udah naik air, mobil udah susah turun. Jadi buat pindahlah ke atas. Saya masih tidur aja. Tiba-tiba udah jam 2, Pak Surya bilang gini,
mendingan lo siap-siap aja deh, bangun deh tuh siap-siap gitu. Ya udah deh, jadi saya bangun, saya siap-siap taruhin baju di kantong gitu, di tas gitu, baju surya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ngungsi gitu. Yang semua pokoknya rumah udah beres, kita pergi. Jam 3 gitu air udah mulai naik gitu. Waduh, udah mulai naik. Pertama masih di jalan, di halaman, belum masuk ke dalam gitu, tapi mulai sedikit-sedikit dia keluar dari bawah. Puji Tuhan, saya bilang gitu, Tuhan tidak terjadi banjir ya yang gede, saya bilang gitu, tapi segala sesuatu atas kehendak Tuhan dan aku percaya pasti kita dilindungi. Saya bilang gitu. Sampai jam 3, jam 4, jam 5, waduh, masuk terus air, masuk terus. Yana telepon, Mama gimana? Saya bilang, enggak, cuma sebetis aja. Saya nggak pernah mau bilang ke dia tuh kalau air udah masuk tinggi. Enggak, sebetis aja. Tapi Mama nggak apa-apa. Mama sama Papa kesini aja ke tempat aku. Nggak usah lah, Yan. Kalau Mama di sana, Mama nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Mama di rumah, Mama bisa ngatur gitu, mau ngapain atau mau ngapain. Udah. Akhirnya jam 5 saya duduk-duduk di depan kan saya ada ambalan tinggi, saya taruh kursi, saya duduk situ. Itu kata Pak Surya gini, mendingan lo ke gudang aja. Di gudang kebetulan ada meja yang panjang, tinggi 1,5 meter, tinggi 1 meter, itu lebar 2 meter, kata Surya gue taruhin kain, mendingan duduk di situ aja gitu. Jadi agak aman gitu, pintu dibuka, ada angin sir-sir. Ya udah saya nyanyi-nyanyi aja di situ, saya lihat udah jam 5 ada mesbah doanya Pak DP gitu. Saya langsung telepon Bu Alin, aku lagi kebanjiran nih. Jadi aku bukan karena kenapa gitu ya, tapi pas saya ingat ya ada mesbah doanya Pak DP. Jadi saya udah dengar aja gitu dari situ. Sambil dengar saya berdoa surya tuh saya ya puji Tuhan aja, kita bersukacita karena seperti firman yang barusan yang hari Minggu kemarin bahwa kan pengorbanan Kristus itu kan luar biasa ya bagi kita. Ya ini mungkin aku juga dikasih ujian atau pengorbanan saya sih tidak seberapa gitu karena Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10 itu ayat 13 pencobaan pengorbanan yang kamu alami itu biasa aja gitu. Tidak melebihi dari kekuatan kamu karena Allah setia, pasti dia berikan jalan terbaik bagi kamu. Udah, yes, aku bilang gitu. Aku dengar aja YouTube gitu. Sedikit-sedikit saya masuk ke rumah tuh selalu kena air terus aku sama Surya. Ambil termos ke sana air panas, kompor nggak bisa dibuka gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa deh. Aduh masuk angin lagi nih kaki. Tiap kali ke situ dicuci lagi air, dikasih lagi minyak kayu putih. Saya bilang Tuhan aku tidak mau sakit ya, aku tetap sehat. Aku mau puji Tuhan terus gitu. Saya pikir begitu terus gitu. Saya sama Surya gitu terus kita berdoa pokoknya kita berdoa dengar apa tuh dengar YouTube terus lagu-lagu Debbie Basir pokoknya dengar aja apa firman kemudian udah itu hari Sabtu gitu begitu pagi terus airnya tuh belum ngalir pelan sekali dia surut saya lihat dari tangga turunnya sedikit ya sudah nggak apa-apa lah Sur kita sabar-sabar aja gitu kemudian sampai siang sampai sore ada telepon lah dari Bu Iren, dari Ivo, dari Grace. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang atas perhatiannya di WA juga. Lu gimana sabar ya gini. Teman-teman saya juga di mana. Pokoknya saya meresponi semuanya itu saya bilang, oh nggak apa-apa puji Tuhan lah kita. Pokoknya masih bisa udah saya berdoa aja terus Tuhan nggak apa-apa deh apa yang terjadi saya percaya ini kehendak Tuhan tapi Tuhan berikan aku kekuatan gitu ya kekuatan dan kesehatan itu terutama saya bilang gitu begitu hari Sabtu tukang saya datang beresin semua diberesin saya juga bantuin terus sampai malam itu jadi nggak tidur tuh dari hari Sabtu tuh hari Jumat terus sepanjang hari Sabtu ini kena air terus sampai malam aku bilang Sur udah beresin kita jam 10 itu jam 11 kita mau tidur kita berdoa dia mengucap syukur. Kalau kita sehat, pasti kita sehat. Besok pagi kita harus ke gereja. Saya bilang gitu. Karena buat saya ke gereja tidak ada pantangan. Dari awal gereja buka, kita harus ke gereja. Selalu saya nggak pernah, bukannya saya menyombongkan diri, nggak selalu lebih suka saya beribadah ke gereja. Dan bukannya di rumah enggak sih. Emang gereja adalah tubuh kita. Tapi saya suka gitu ya. Saya bilang, yuk kita ke gereja, bersyukur kepada Tuhan. Kata Surya gitu, aduh kalau gue capek, gue enggak ya, kamu aja. Kamu pasti sehat, pasti kamu kuat. Begitu pagi besok kita udah tidur dari jam 11 kayaknya pules banget sampai pagi gitu. Bangunnya tuh seger banget gitu. Jam 7 atau jam 8, aduh seger banget. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Aduh aku sehat Tuhan, aku berseri-seri, aku ceria. Saya bilang gitu dengan keadaan banjir dengan air sudah di kaki gitu dingin banget tapi saya nggak merasa masuk angin nggak merasa apa gitu saya bilang Sur mandi kita pergi ke gereja gitu kita bersyukur bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan pasti Tuhan selalu melindungi kita sampai pagi Yana telepon Mama gimana nggak apa-apa kok udah seger-seger aja Mama sekarang mau ke gereja juga sama Papa oh nggak apa-apa ya Mama nggak apa-apa saya selalu pokoknya bilang nggak apa-apa
Saya cuma puji Tuhan bahwa inilah memang kenyataan juga yang saya alami gitu, bahwa memurnikan hati saya. Jadi saya juga hati saya nggak marah-marah, nggak ngedumel, nggak apa sama sekali gitu. Walaupun saya capek sedikit beres-beres, tapi ya sampai saat ini Tuhan masih pelihara, Tuhan masih beri aku kesehatan, Surya juga diberi sehat. Jadi kita mengucap syukur bahwa memang Tuhan itu ada dan Dia sungguh menyertai kita apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami. Kalau memang Tuhan ada di pihak kita, Tuhan pasti menyertai dan memelihara kita. Jadi praise to the Lord, saya selalu bersyukur aja kepada Tuhan karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih teman-teman semua. Doa-doanya, bala bantuannya, semua yang sudah berikan kepada aku terus mengucap itu. Di sana juga masih kelihatan tuh ada bak ya, taruh di atas gitu, bahwa ada baju yang berapa terus taruh aja di atas gitu, karena kulkas aja sampai menari-nari gitu, didorong meja yang ini untuk rapetin ke dia biar dia nggak bisa roboh gitu. Tapi ya sampai saat ini kami aman-aman saja. Saya bilang percaya kalau ada berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan, biarlah kita meninggikan rumahnya sedikit-sedikit gitu, biar tidak takut lagi kalau ada hujan. Dan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita semua juga ada dalam lindungan Tuhan, dan kita semua ada dalam sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Susi untuk waktunya. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah mendengar kesaksian itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kata Surya. Amin. Sangat aku. Makasih Bu Lucy kesaksiannya. Bu Susi, ya. Masih ada satu lagi kali yang mau memberikan kesaksian pendek. Kami berikan waktu satu kali lagi. Adakah oma-oma itu yang Oma Tati, Oma Lis? Sehat-sehat semua. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan. Kita mau masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Sakarias. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman itu, kita mau menyanyi dulu angkat pujian dari lagu Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
Silakan Pak Pendeta Daniel. Terima kasih Oma Susi. Ibu Bapak, anggota lansia GKO Bintaro Jaya, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang menjaga, menyertai, melindungi kami, yang selalu memberi kasih setia Tuhan yang baru setiap hari, dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sampai saat lansia pun, Engkau berjanji akan tetap menggendong anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Itu tanda bahwa Tuhan terus ingin menyampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam berbagai usia. Terpujilah Allah. Pimpin kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon izin untuk bisa share screen Pak Risman. Bentar, Pak. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22 di bawah judul Menderita dengan Sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuasaan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya melakukan share screen untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah karya pengorbanan Kristus memurnikan hati nurani. Saya pertama-tama akan berbicara dulu tentang pengorbanan Kristus. Baru saya akan berbicara mengenai hati nurani yang murni. Kalau berbicara mengenai pengorbanan Kristus, saudara dan saya mengetahui bahwa Kristus datang ke dunia ini pada dasarnya memiliki 2 misi. Misi yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa. Dan misi yang kedua adalah memulihkan gambar Allah yang rusak akibat dosa. Kita tidak bisa mengerjakan hanya nomor 1, tetapi juga nomor 2. Sayangnya,
dua hal ini tidak dilakukan dengan sebaik mungkin. Kita begitu mengedepankan apa yang disebut dengan PI. PI mengurus yang nomor satu. Tapi yang nomor dua, itulah kegiatan gereja setiap saat. Ya, kita tidak hanya ditugaskan untuk menyelamatkan jiwa orang, tetapi kita ditugaskan untuk mengembalikan gambar Allah yang rusak akibat dosa dalam diri manusia melalui semua proses pengembalaan yang terjadi dari hari Minggu sampai hari Minggu kembali. Sebab kalau orang ditanya, mengapa dia datang ke gereja? Untuk yang nomor satu dia sudah selesai. Tapi untuk nomor dua, firman Allah dipakai untuk terus-menerus mengikis semua karakter-karakter kita yang tidak benar, diarahkan kepada karakter yang keserupaan akan Kristus. Dua hal ini seharusnya menjadi perhatian gereja. Dan gereja tidak mungkin hanya memulai dengan yang nomor dua kalau yang nomor satu belum beres. Jadi kedua hal ini akan terus-menerus terjadi di dalam gereja. Sayangnya banyak gereja main cuma gereja-gerejaan. Ya, yaitu giliran PI bukan sebuah gerakan yang betul-betul menyelamatkan manusia. Ya. Giliran ada ibadah, ibadah kita lompat sana lompat sini yang tidak mempersiapkan jemaat itu mengarah kepada gambar Allah yang rusak kembali kepada gambar yang sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, banyak gereja tuh lepas dari dua ini, misinya nggak jelas mau ngarah kemana. Gereja tidak boleh punya misi sendiri. Gereja harus bersandar kepada misi Kristus. Nah, akibat-akibat lanjutannya ya tentu ada. Orang yang diselamatkan oleh Kristus akan rindu juga menyelamatkan orang lain. Orang yang dipulihkan gambar Allahnya, ya itu juga akan rindu memulihkan gambar Allah yang lain. Tentu pengertian-pengertian ini bukan hanya ada dalam dunia rohani, Ibu Bapak. Ya, menyelamatkan manusia tentu urusan rohani dari dosa. Tetapi ketika seseorang dipulihkan gambar Allahnya, maka dia akan betul-betul memperhatikan manusia sebagaimana Allah melihat manusia sebagai manusia. Di situ diakonia tampil. Di situ kepedulian kepada orang-orang, kepada manusia-manusia, kepada berbagai macam keadaan manusia itu tampil. Karena apa? Karena orang yang sudah dipulihkan rindu untuk memulihkan orang lain juga. Nah, dengan dua karya Kristus ini, saudara-saudara, kita, ya khususnya yang nomor dua, maka ada dua lagi yang akan dikerjakan ketika orang berbicara tentang memulihkan gambar Allah. Yang pertama adalah dia melakukan pembaharuan terhadap akal budi. Dari cara berpikir kegelapan kepada cara berpikir Allah. Ya, hendaklah engkau berubah ya dalam hal ini ya, pembaharuan akal budi. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Cara berpikir, mindset kita, paradigma kita. Dari paradigma yang berorientasi pada kegelapan, diarahkan kepada paradigmanya Allah. Berikutnya, contoh. Kalau saya beri contoh, paradigma yang diubahkan itu seperti apa? Bagi orang Kristen yang cara berpikirnya diubahkan oleh Tuhan, maka bekerja bukanlah cuma sebatas cari makan. Ya, bekerja justru adalah meneladani Allah yang adalah pribadi yang bekerja. Ya, sehingga dalam hal ini pekerjaan manusia itu punya dasar teologis yang jelas. Sementara bagi orang-orang yang tidak berorientasi pada Allah, bekerja, ya bekerja. Tetapi kerja apa saja yang penting datangkan uang. Jadi bekerja hanya untuk uang. Nah, dalam hal ini perlu ada pemulihan mindset. Sehingga semua aktivitas-aktivitas keseharian kita itu punya dasar rohani yang jelas. Dan arah rohani yang jelas. Bukan terlepas begitu saja. Yang kedua, di samping ada pembaharuan terhadap akal budi, ini yang kedua, yaitu penyucian hati nurani. Ya, sehingga akibatnya sampai kepada hati nurani yang murni. Kita lihat Ibrani 9 ayat 14. Saya akan bacakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Ibrani 9 ayat 14 firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa Tuhan menghendaki adanya penyucian hati nurani, tetapi itu dikerjakan oleh karena karya pengorbanan Kristus. Ya. Yang berikutnya, Ibrani 10 ayat 22 masih berbunyi yang nyaris mirip. Firman Tuhan berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi, kalau pembaharuan akal budi dari cara berpikir akal budi yang keliru, yang jahat, diarahkan kepada cara berpikirnya Allah, maka bicara mengenai hati nurani, dari hati nurani yang jahat, oleh karena pengorbanan Kristus, hati nurani manusia diarahkan kepada hati nurani yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati nurani yang murni di dalam teks ini ya, di dalam 1 Petrus, Petrus menggunakan istilah yang sama, tapi terjemahannya dalam bahasa Indonesia berbeda. Kalau ibu, bapak, dan saudara perhatikan, ya, di dalam 1 Petrus tadi, ya, di ayat yang ke-16, itu digunakan hati nurani yang murni. Sementara di ayat yang ke-21 menggunakan istilah hati nurani yang baik. Tapi teks aslinya itu berbicara mengenai dua kata yang sama persis. Oleh lembaga Alkitab diterjemahkan berbeda. Sehingga dapat diterangkan bahwa hati nurani yang murni itu adalah hati nurani yang baik. Dan hati nurani yang baik itu pastilah murni. Tapi apa artinya hati nurani yang murni itu? Saudara, hati nurani yang murni itu adalah kualitas hati manusia yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang bertanya, hati nurani yang murni itu apa, Pak? Itulah kualitas. Ya. Kalau orang tanya, kualitas dari sebuah relasi itu apa, Pak? Kasih. Karena ada banyak orang punya kualitas. Ada banyak orang punya relasi. Tapi relasinya bisa sangat buruk. Relasinya bisa setengah buruk. Tapi ada relasi yang begitu baik. Relasi yang begitu baik, pasti di dalamnya ada kasih. Bagaimana dengan hati? Kualitas hati yang terbaik adalah hati nurani yang murni atau hati nurani yang baik. Nah, saudara-saudara, terkait dengan itu, hati nurani yang murni itu ada dampaknya. Begitu hati nurani ini berdampak, ya saya sarikan dari pertama Petrus ya, pasal yang ketiga dengan bahasa yang lain dan menggunakan Ibrani tadi. Hati nurani yang murni itu berdampak pada kemurnian motif, ya, maksud dan tujuan. Jadi kalau orang bisa saja ada di tengah pelayanan, tapi bisa saja motifnya itu kotor, motifnya itu tidak berkenan. Tetapi kemurnian motif itu digerakkan oleh hati nurani yang murni. Ini sebagai contoh saya gunakan istilah Yakobus ya, dalam tanda kurung itu negatif contohnya. Kita masih ingat bagaimana murid-murid Yesus diarahkan oleh Yesus sedemikian rupa dijabarkan soal kerajaan Allah. Sekalipun kata kerajaan Allah itu sudah masuk di kepala mereka, tetapi yang anehnya adalah di ujung-ujung masa pelayanan Yesus tiba-tiba ibu daripada Yakobus datang dan berkata, Yesus, ingatlah dua anakku, kalau engkau sudah berada di kerajaan, yang satu di kiri dan yang satu di kanan. Rupanya masih ada semacam motif ambisius dari orang tua ini, atau anak-anak ini yang menggunakan orang tuanya untuk mendesak Yesus. Ya, sehingga waktu Yesus mendengar itu, tanggapan Yesus sangat berbeda. Tanggapan Yesus sangat berbeda. Yesus sama sekali tidak melayani permintaan itu. Saudara perhatikan bahwa hati nurani yang murni itu berdampak pada kemurnian motif. Jadi, kalau motif seseorang di dalam mengiring Tuhan atau di dalam melayani Tuhan masih keliru,
dipertanyakan kemurnian hatinya. Yang berikutnya, dampaknya itu ada pada kemurnian iman. Ya. Kalau hati nurani orang Israel ketika Musa naik ke atas gunung adalah hati nurani yang murni, maka hati nurani murni itu tidak akan tercemar oleh apapun. Tetapi karena hati nurani mereka ini masih terkandung unsur-unsur jahat, baru sedikit saja waktu Musa naik ke atas gunung, mereka sudah mengajukan hal-hal yang lain. Jadi diperlukan luar biasa daripada kita sebuah kemurnian hati nurani yang berdampak pada kemurnian iman. Dan itu kelihatan pada saat-saat sulit, maka kelihatan apakah kemurnian hati itu terpancar dari kemurnian iman. Saya di sini berulang kali menyaksikan kedukaan belasan kali sepanjang tahun 2020. 2021 masuk sudah 3 orang meninggal. Ada yang kena COVID, ada yang tidak kena COVID. Lebih banyak yang tidak kena, tetapi karena sakit-sakitnya macam-macam. Yang saya lihat pada saat mereka melayani penuh dengan kesungguhan, yang saya lihat ketika mereka terlibat di dalam pelayanan juga penuh semangat. Tapi ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, saya kaget luar biasa. Ada yang berteriak kayak kesetanan. Ada yang marah sama Tuhan gak ampun-ampun. Berteriak-teriak di rumah sakit. Saya melihat anak mereka putus napas. Dan pada saat itu teriakannya itu luar biasa. Saya bilang, dan waktu itu saya bilang hati-hati dengan kata-kata. Mereka bilang, nah Tuhan tahulah Pak, dalam situasi kayak gini. Saya bilang tidak. Hati-hati dengan kata-kata. Ayub, orang yang betul-betul kehilangan. Tetapi Alkitab memuji Ayub dengan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak teledor dengan kata-katanya. Musa, lihat perhatikan, Musa ya, tidak masuk ke tanah Kanaan. Alkitab dalam Mazmur katakan, dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan karena umat Israel memahitkan hatinya sehingga ia teledor kata-katanya. Mungkin bisa saja Musa bernegosiasi dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan maaf ya, saya sedang emosi Tuhan. Jadi ya wajarlah kalau kata-kata saya begitu. Ternyata Tuhan bilang tidak. Tuhan tetap mempersoalkan kata-kata. Jadi coba kita punya satu wawasan yang berbeda dengan berkata, sekalipun kita ada di dalam kesulitan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, keterpukulan yang luar biasa, itu sama sekali tidak memberi license bagi kita untuk bisa ngomong sembarangan terhadap Tuhan, mengomentari segala sesuatu. Karena apa yang diucapkan itu berangkat dari dalam hati. Jangan kita mengkondisikan itu karena emosi. Di sini pentingnya kemurnian iman. Ada yang betul-betul begitu berhadapan dan berkata, ini datang dari Tuhan. Pak Pendeta doakan kami. Ada yang responnya bukan luar biasa, padahal terpukulnya luar biasa. Ada yang berturut-turut, baru ibunya di bulan September, tahu-tahu bulan November anak kandungnya. Sampai bertanya, kenapa harus saya? Kenapa mesti 2 kali? Ya, begitu dijelaskan, begitu dikuatkan. Walaupun saya tahu saya tidak selalu punya jawaban yang tepat untuk itu. Karena alasan kenapa Tuhan memanggil seringkali bilang, karena Tuhan lebih sayang orang itu daripada kita. Berarti kita dikurang disayang Tuhan. Padahal Tuhan punya kasih sayang itu tidak berubah, mau kita hidup, mau kita mati. Seringkali kita menggunakan istilah-istilah yang sia-sia. Ya Tuhan lebih sayang sehingga Tuhan panggil dia lebih. Tidak saudara, dari dia hidup ataupun dia mati, Tuhan tetap sayang, Tuhan punya sayang tidak berubah. Ya, itu memang waktu dia. Dan waktunya itu sudah ditetapkan sebelum dia dilahirkan. Ya. Kalau kenapa pada tanggal itu dan kenapa dalam situasi itu, hampir rata-rata semua orang bersembunyi di balik kata, ya kita tidak pernah tahu, tapi itulah yang terbaik. Ya sudah. Sementara yang kedukaan gak siap dengan kalimat itu.
Karena itu dibutuhkan bukan sebuah pengertian yang tajam. Karena kadang-kadang jawabannya memang tidak menyentuh pengertian. Tapi dibutuhkan kemurnian iman. Kemurnian kepercayaan saya kepada Tuhan. Yang tidak ditunggangi, tidak diselipkan, tidak dikotori, tidak dicemari oleh hal-hal yang membuat saya tidak percaya sama Tuhan. Yang berikutnya, hati nurani yang murni itu berdampak pada kemurnian tindakan. Sakeus tidak pernah dipaksa untuk menyerahkan hartanya. Hati nuraninya berbicara begitu bertemu dengan Yesus. Dan dia tidak lagi pakai perbuatan baik untuk mencari-cari muka Tuhan. Dia bilang, kalau ada orang yang pernah aku peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan habis itu Yesus memberikan apresiasi. Apresiasi Yesus mungkin tidak sama dengan apresiasi kami para pendeta terhadap umatnya. Karena apresiasi Yesus itu masuk ke dalam hati yang paling dalam dari Sakeus. Sehingga Tuhan tahu omongan dan tindakan Sakeus itu murni. Sehingga Yesus berkata, hari ini juga ada keselamatan dalam rumah ini. Karena orang ini adalah anak Abraham. Artinya anak dari orang yang beriman dan meyakini Allah tanpa syarat. Bahkan kalau dia harus serahkan yang paling berharga sekalipun, dia tidak takut. Itulah pengertian kalau dia adalah anak Abraham. Bukan sekedar keturunan Yahudi. Hati nurani yang murni membuat motif kita murni. Ya. Sesuatu yang mendorong kita itu murni, bukan lagi ambisi-ambisi sektoral. Ya, didorong juga oleh sebuah kepercayaan tanpa dicemari oleh hal apapun, yaitu iman. Dan juga ada kemurnian tindakan. Ya, tindakan kita yang bukan ingin dipuji, tapi berangkat dari sebuah kemurnian hati. Berikutnya, kemurnian ibadah. Hati nurani yang murni, tadi dikatakan, mari kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni membuat orang beribadah itu ya ada dalam sebuah ibadah yang betul-betul berangkat dalam sebuah kekudusan, dalam sebuah keaslian, dalam sebuah kejujuran. Orang Farisi adalah contoh daripada orang yang beribadah bukan dengan hati nurani yang murni. Maka ibadah mereka dicela oleh Yesus. Ibadah mereka dikecam oleh Yesus. Berarti hati nurani ini membuat orang beribadah dengan arah kepada Allah, dengan niat memuliakan Allah, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Makanya latihan ibadah yang diterangkan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 6, kalau engkau memberi sedekah, jangan tangan kanan beri, tangan kiri tahu. Maksud Yesus adalah berikanlah itu dalam kemurnian hati, tidak ada motif lain. Dan ketika ada orang dikatakan kalau engkau berdoa, jangan engkau berdoa di pinggir-pinggir jalan, tapi masuklah ke kamarmu. Menunjukkan tidak ada niat lain, sehingga ibadahmu itu betul murni. Bukan karena ingin dipuji. Atau kemudian ketika engkau berpuasa, janganlah engkau menaburkan debu di atas kepalamu. Ya, sehingga menunjukkan bahwa kamu sedang susah dan sedang betul-betul berpuasa. Justru dikatakan minyakilah rambutmu dan basuhlah mukamu. Agar kemurnian itu antara engkau dengan Tuhan. Hati nurani yang murni. Itu menggerakkan semuanya. Bayangkan saudara, itulah sebabnya Rasul Petrus mengatakan dia bicara mengenai hati nurani yang murni. Hati yang nurani yang murni disebabkan oleh pengorbanan Kristus. Yang bukan hanya menyelamatkan manusia. Tapi juga mengembalikan hati manusia kepada hatinya Kristus. Yaitu keserupaan dengan gambar Allah. Berikutnya. Kemurnian relasi. Kita sudah tahu bahwa Hofni dan Pinehas itu imam, pelayan. Tapi apa yang mereka lakukan jahat di mata Tuhan. Ya, relasi mereka dengan Tuhan itu buruk. Karena kalau relasi mereka dengan Tuhan baik, mereka tidak akan melakukan kejahatan di tengah-tengah pelayan. Hati nurani yang murni akan menyebabkan relasi-relasi di dalam pelayanan itu akan menjadi sangat indah. Bukan diwarnai ya oleh kerusakan-kerusakan relasi. Hofni dan Pinehas adalah imam. Relasi dia dengan bapaknya, dengan bapak mereka itu buruk.
Relasi mereka dengan rekan-rekan sepelayanan itu buruk. Karena rekan-rekan sepelayanannya itu hanya dimanfaatkan oleh mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan jauh lebih buruk. Karena Tuhan justru menginginkan mereka dua mati. Jadi kata pelayan atau kata pelayanan bukan kata kunci. Kata kuncinya justru hati nurani yang murni. Yang menyebabkan adanya kemurnian relasi seseorang dengan Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada aktivitas-aktivitas rohani. Hati nurani yang murni berdampak pada kemurnian pelayanan. Kita sudah tahu bahwa ketika Naaman itu sembuh, Naaman mau kasih kepada Elisa, Nabi Elisa, begitu banyak harta benda untuk sebagai hadiah ucapan syukur. Tapi Elisa menolak. Tetapi diam-diam pelayanan yang sudah murni itu didorong oleh kemurnian, bukan dituntut oleh karena mau dapatkan keuntungan. Gehazi justru lewat pintu belakang mengejar Naaman dan meminta supaya Naaman memberikan apa yang selama ini ditunggu-tunggu untuk mendapat dia kaya. Dia sudah membayangkan dia akan beli ini dan dia akan kaya. Kemurnian di dalam pelayanan akhir-akhir ini juga terganggu. Karena tidak sedikit pelayan justru mengejar hal-hal yang disebut mamon. Pelayan-pelayan yang mengejar keuntungan-keuntungan finansial ketimbang mengedepankan hal-hal yang sifatnya kudus dari Tuhan. Masa panggebluk ini betul-betul menguji para pelayan. Semua keuangan-keuangan yang lancar dari berbagai macam bentuk-bentuk pelayanan dibabat habis. Semua bentuk-bentuk pemasukan yang luar biasa dibabat habis. Sampai akhirnya orang sekarang berpikir, melayani adalah melayani, titik. Dan ketika pelayanan sekarang itu dihentikan, sebenarnya bukan hanya oleh karena adanya COVID, tetapi juga karena tiadanya biaya. Beberapa rekan saya di beberapa gereja tertentu tidak lagi bisa melayani karena dia tidak mampu membayar sewa daripada ibadah, ruang ibadah. Bahkan beberapa lagi tidak digaji karena juga tidak sanggup membiayai. Akhirnya pelayanan dihentikan. Maka terjadilah perdebatan yang luar biasa. Perdebatannya adalah mengapa pelayanan itu hanya bisa digerakkan kalau ada uang. Dan ketika uang tidak ada, maka pelayanan tidak berjalan. Sebagian menjawab, realistislah. Orang tidak makan Injil, orang tidak makan perjanjian lama. Orang makan nasi dan itu dibeli dengan uang. Ya, sehingga pelayanan tidak dimungkinkan kalau tidak ada uang. Dan kondisi itulah yang sekarang terjadi. Sehingga beberapa gereja betul-betul tertutup sampai dengan detik ini. Karena tidak ada yang menggerakkan. Berbicara mengenai hati yang murni, saudara, di bagian ini, berbicara hati nurani itu berbicara tentang diri kita yang sebenarnya. Jadi siapa Daniel Zakarias sesungguhnya? Itu hati nuraninya. Ada yang menyebutnya hati nuraninya itu adalah rohnya. Roh dan hati nurani menjadi satu. Iya, sebuah kesadaran. Tubuh Daniel Zakarias kalau meninggal akan ditinggalkan di salah satu TPU entah di mana. Tapi hati nuraninya yang akan ditanya oleh Tuhan. Hati nuraninya itu yang akan dihakimi oleh Tuhan. Rohnya lah yang akan dihakimi. Sehingga hati nurani dan roh itu merupakan satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Itu bicara tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau saya berbuat kesalahan dan ketika saya ditanya, saya menjawab, harusnya ketika ditanya apakah benar Anda buat ini, dan ketika saya jawab sebaliknya, maka mulut saya menjawab dalam sebuah kebohongan, sementara hati nurani saya di dalam sudah berkata, Anda bohong. Hati nurani itu ada di dalam hati manusia. Pada saat kita berbuat baik, hati nurani tidak berbicara apa-apa. Dia tenang dan teduh.
Tapi ketika kita berbuat sesuatu yang keliru, dia menggelisahkan kita. Dia terus berbicara. Nah sekarang pertanyaannya, manakah diri Daniel Zakarias yang sebenarnya? Yang menciptakan kebohongan-kebohongan, menyangkal semua kesalahan-kesalahan, atau yang gelisah di dalam hati? Kalau hati nurani Daniel Zakarias sudah ditebus, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia akan sangat gelisah. Dan kegelisahan itulah yang disebut dengan holy discontent, atau yang disebut dengan kegelisahan yang kudus. Tapi kalau hati nurani Daniel Zakarias belum diubahkan oleh Kristus, ketika dia berbuat jahat, dia akan tenang-tenang saja. Karena tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang menyerang di batinnya. Nah saudara, hati nurani itu tidak perlu diakali. Karena hati nurani itulah tempatnya sebuah kemurnian. Entah hati nurani yang jahat akan menghasilkan kejahatan. Sementara hati nurani yang murni pada dasarnya menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya kejujuran. Jadi jangan paksakan kejujuran kalau hati nurani belum siap. Karena dia suatu saat akan mengejek kejujuran. Jangan paksakan kebenaran kepada seseorang yang hati nuraninya belum siap. Jangan paksakan kebaikan, jangan paksakan kekudusan. Karena dia akan melecehkan kalimat-kalimat itu. Dan juga tidak mungkin buah Roh Kudus akan bekerja kalau hati nurani kita belum dibereskan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus sudah datang menebus nyawa kita. Kristus juga sudah menebus karakter kita. Saat ini, saya tidak berbicara tentang hati nurani Ibu Alni Zakarias. Tapi saya berbicara tentang hati nurani kita masing-masing. Sudahkah hati nurani kita ditebus oleh Kristus? Kalau sudah, maka hati nurani itu akan memancarkan kemurnian. Dan kemurnian itu akan terpancar dari semua aspek yang tadi ditunjukkan. Dan kalau itu terjadi, maka bersyukurlah. Dan yang kedua, berjuanglah bersama-sama dalam jemaat untuk bersama-sama terus mempertahankan kemurnian. Karena tidak ada seorang pun yang bisa berjuang sendiri. Itulah sebabnya Tuhan izinkan adanya jemaat, supaya kita saling topang dan menjaga kemurnian. Sampai kapan? Sampai Tuhan Kristus, Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Silakan Ibu. Makasih Oma Susi. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang kami imani terus menyertai, bahkan memurnikan hati nurani kami agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, kami diperlengkapi terus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang juga di dalam kehidupan kami, di mana kami menyadari kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan, kami boleh juga memurnikan hati nurani kami dan juga menjadi berkat untuk memurnikan hati nurani orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai beliau hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Dan saat ini kami bersyukur ya Tuhan, tepatnya hari ini Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia di dalam kehidupan beliau. Tuhan izinkan 51 tahun beliau boleh ada untuk menikmati segala anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan bersama dengan istri terkasih Kak Alin dan juga anak-anak Esra dan Advent. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu bersama keluarga di dalam pelayanan, di dalam pergumulan, pelayanan juga Tuhan menyertai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan agar semua yang dilakukan
benar-benar datang dari kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beliau dan keluarga layani. Jadikan keluarga ini keluarga ilahi yang terus menjadi teladan bagi kehidupan jemaat Tuhan baik di Cibitung maupun juga bagi setiap orang yang mereka jumpai di dalam hari kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan yang boleh kami alami bersama dan melalui pelayanan Pak Pendeta hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, para lansia secara khusus yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami berdoa untuk Opung Alida Simanjuntak, untuk Oma Lisa, Ibu Tiurlan Tambunan, Oma Tati, dan juga Opung Deliana. Mari Tuhan Engkau Allah yang memberkati bahkan memulihkan tubuh jasmani mereka, kerinduan kami. Mereka boleh dipulihkan secara khusus Tuhan. Iman percaya mereka tidak pernah goyah ketika mereka harus berhadapan dengan kelemahan tubuh jasmani di masa usia lanjut ini. Tapi mereka semakin mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga apapun yang boleh dialami semuanya mendatangkan ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Marta Ulina dalam proses kehamilan yang sedang dijalani, dan kami berdoa biarlah Tuhan berkati anakmu ini Tuhan dalam trimester pertama yang dia harus jalani. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan sehingga hari demi hari tubuhnya tetap ada dalam kendali kuasa Tuhan. Janin yang ada dalam kandungannya pun bertumbuh dengan sehat, dan pada waktunya dia akan lahir mendatangkan sukacita bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pengurus Komisi Lansia, Tuhan berkati dalam mengerjakan pelayanan secara khusus, ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Mari Tuhan berkati pengurus bersama dengan koordinator Ibu Flora, biarlah segala sesuatu boleh ditata dengan baik, dan kerinduan kami setiap bulan kami boleh berjumpa dalam ibadah secara online untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, setiap saat kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan setiap kami yang boleh hadir saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami dengan pergumulan kami masing-masing. Berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga dalam masa usia lanjut yang Tuhan berikan bagi kami terus berguna untuk menjadi berkat bagi anak-anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami siang hari ini Bapa. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami, dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan kita siang hari ini. Dan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan ini kita seperti biasanya boleh berikan melalui QR Code atau transfer ke nomor rekening GKO Bintaro Jaya. Mengiringi persembahan kita siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa.
Bapak Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa persembahan kita. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, dari umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi keadilan dan bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, bila doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu penutup di penghujung ibadah kami. Kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Let sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Let's sing my soul, my Savior God.
Silahkan Pak Pendeta Daniel untuk naikkan doa berkat buat kita semua. Setelah kita mendengarkan firman Allah tentang hati nurani yang murni sebagai karya dari pengorbanan Kristus. Karena itu, sekarang pergilah. Lakukanlah firman Tuhan dalam keseharian kita. Dan untuk itulah saudara dan saya menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Sakarias. Terima kasih Bu Pendeta yang sudah boleh bawakan doa syafaat. Terima kasih. Dan sebelum kita berpisah, Terima kasih Oma. kita akan menyanyikan Happy Birthday buat Pak Pendeta, dan kita akan tiup lilin dulu. Kalian sudah siap, Kak? Ya. Kita akan tiup, Omalis, kita buka akan tiup kamera, lilin. Omalis. Kita akan tiup lilin dan kita akan menyanyi lagu Happy Birthday dan diiringi oleh Ibu Pendeta Iren dengan gitarnya. Omalis. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Suara yang lain ditutup kali. Happy birthday to you. Happy birthday, Pak Dis ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Lilin Pak Pendeta. Yeay, happy birthday. Pak Depe. Daniel, terima kasih. Selamat ulang tahun. Kita Terima foto kasih. dulu. Yusti tolong Yusti. Oh iya iya iya. Jadi foto dulu. Oke. Kiranya Foto Tuhan dulu. berkati. Omalis buka kamera, Omalis. Udah. Malis, Oma Tati. Pendeta Daniel. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pak Terima Daniel. kasih, Babe Raffi. 1, 2, 3. Berkati. Selamat ulang tahun Pak DP. Terima kasih, Tante Esther. Selamat ulang tahun Pak Daniel. Hadiran berapa ya Ibu Terima Yusti? kasih. Yang di Baik, sini Kak. ada Halo Kak Alin. 1, 2, 3 senyum semua. Terima kasih pelayanannya Pak Daniel. Terima kasih, Berkati Pak Daniel. Terima kasih, Pak Aldi, Bu Evelyn. Iya. Hadiran berapa ya? Selamat ulang tahun Pak Daniel. Terima kasih, Pak Ada Ben. 25, 3, 22, 23, 24, 25. 26 orang, 27. 26 ya. 27. 25 ya Yus.
27 ya, Terima kasih. 21 ada Om Abe, 22, 23, 24, 25. 25 yang di 26. Apa yang satu? Om Surya. Ada adik kecil tuh. Ada. Om Surya. Ada Ikut Elo. ibadah. Ada Elo, ada Elo. Dadah, Tante. Makasih Pak Pendeta, Kak Ali, Pak Pendeta, Jumpa Najwa. Sampai jumpa, Tuhan Tuhan berkati. Memberkati Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semua. Berkati. Sehat-sehat.